Melihat keakraban kedua orang ini membuat semua orang sangat terkejut. Zhou Ying yang melihat hal ini menjadi jauh lebih kesal. Dia adalah seorang murid elit nomor 4 dan masa depannya akan jauh lebih baik dari Xiao Yuan. Seharusnya dialah orang yang mendapatkan perhatian, tapi bukan hanya Ling San. Lei Yunting sendiri juga memiliki hubungan yang baik dengannya dan tidak terlihat sederhana. Ling San sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan Xiao Yuan, lagi pula bagaimana mungkin Lei Yunting akan menaruh perasaan pada seorang seperti Xiao Yuan. Bahkan jika dia tahu latar belakang Xiao Yuan, Lei Yunting tidak akan mau melakukannya. Xiao Yuan adalah orang yang baik, jadi wajar saja bagi dirinya untuk memiliki banyak teman dan mungkin hubungan mereka hanya sebatas itu. *swoosh. Angin kencang mulai berhembus dan dua orang sosok keluar dari dalam lembah. Mereka adalah Liu Zi dan Gang Wei. Kali ini murid mereka akan masuk ke dalam dunia tersembunyi dan hal ini membuat mereka sedikit bersemangat. Kalian semua berbaris dan masuk secara bergantian. Ingat ini baik-baik, kalian harus tetap waspada dan berhati-hati ketika masuk ke dalam. Liu Zi berkata dengan tegas. Semua orang memberi hormat dan mulai berbaris membentuk antrian yang sangat panjang. Melihat ketertiban ini membuat mereka berdua sangat puas dan membiarkan para tetua untuk mengurus sisanya. Murid elit adalah orang yang pertama masuk dan Zhou Ying melihat ke arah Xiao Yuan dan bergumam, sebaiknya kau tidak bertemu denganku ketika di sana, atau aku akan membunuhmu. Segera dia melompat ke dalam sumur dan diikuti yang lainnya. Xiao Yuan melihat sekelilingnya dan baru menyadari satu hal, dia adalah satu-satunya murid luar yang berpartisipasi untuk masuk ke dalam dunia tersembunyi. Setiba gilirannya Xiao Yuan melompat ke dalam sumur dan merasakan sensasi yang menakutkan, tubuhnya seperti ditarik oleh aura yang menakutkan dan dirinya sama sekali tidak dapat melawan. Bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya juga perlahan menghilang dan hanya ada kegelapan di tempat itu. Fluktuasi ruang di sekitarnya membuatnya sedikit bingung dan Xiao Yuan merasakan sensasi yang aneh. Setelah terjatuh untuk waktu yang cukup lama, akhirnya dia melihat sebuah cahaya. Xiao Yuan melewati cahaya itu dan pandangannya perlahan menjadi buram. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan Xiao Yuan mengusap matanya. Dia sampai di tempat yang mirip seperti sebuah gua yang besar. Tidak ada satupun orang di sekitarnya dan kemungkinan mereka dikirim secara acak ke tempat yang berbeda. Terdapat patung emas yang berada di pinggir. Hal ini sedikit menarik perhatian Xiao Yuan. Patung emas ini terlihat cukup berharga. Jika aku menjualnya, berapa banyak batu roh yang aku dapatkan? Xiao Yuan berjalan perlahan mendekati patung emas. Tiba-tiba mata patung emas mulai berubah menjadi merah darah. Dengan cepat patung itu mulai menggerakkan tubuhnya dan melesat ke arah Xiao Yuan. Sebuah telapak tangan yang kuat diarahkan langsung kepada Xiao Yuan dan hal ini cukup membuatnya terkejut. Segera dia menyilangkan kedua tangannya dan menahan telapak tangan patung emas. Xiao Yuan terpental ke belakang dan menabrak dinding gua. Xiao Yuan keluar dari puing-puing batu dan memuntahkan darah. Cih. Kenapa patung ini bisa bergerak? Apakah ada seseorang yang mengendalikannya? Xiao Yuan melihat sekitarnya dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kemungkinan patung emas memiliki sesuatu yang rumit dan di luar pemahaman dirinya. Kekerasan dari patung emas ini sangatlah kuat, tetapi kekuatan fisiknya masih sanggup untuk menandingi patung emas. Xiao Yuan memobilisasi ki miliknya dan aliran petir mulai muncul di tubuhnya. Dengan cepat Xiao Yuan bergerak di belakang patung batu dan memukulnya dengan keras. Boom. Aliran petir di tinjunya merangsang kekuatan pukulan Xiao Yuan. Tubuh bagian atas patung batu hancur dan menjadi pecahan emas yang berserakan di tanah. Xiao Yuan tersenyum puas dan mencibir, apa hanya ini yang patung emas ini miliki? Ini tidak sekuat yang aku bayangkan.
Tiba-tiba pecahan emas yang berserakan di tanah mulai bergetar, perlahan pecahan emas itu mulai berkumpul kembali dan menyatu menjadi patung emas yang sebelumnya. Xiao Yuan tidak bisa menahan keterkejutannya dan mengutuk dirinya, sialan. Benda aneh macam apa ini? Mulut sialan ini memang membawa masalah. Patung emas itu menghilang dari tempatnya dan muncul di samping Xiao Yuan. Melihat hal ini membuatnya sedikit kesal, segera dia memutar tubuhnya dan menendang patung emas. Patung emas meninju ke depan dan menyapa tendangan Xiao Yuan. Benturan ini membuat Xiao Yuan dan patung emas mundur. Kaki Xiao Yuan sedikit merasa sakit dan wajahnya kini berubah menjadi suram. Bagaimana mungkin patung ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya? Apakah setiap kali dia hancur kekuatannya akan bertambah jauh lebih kuat? Xiao Yuan berkata dengan cemas. Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan mengayunkannya ke arah patung emas. Ki pedang yang kuat melesat ke arah patung emas dan memotongnya menjadi dua bagian. Xiao Yuan sekilas melihat sesuatu yang aneh tepat berada di garis potongannya, tapi dengan cepat tubuh patung emas mulai kembali menyatu dan aura yang dipancarkannya menjadi jauh lebih kuat. Kekuatan patung emas ini hampir menyamai tingkat bumi. Jika diteruskan maka mungkin kekuatan patung emas ini akan terus bertambah besar. Saat ini Xiao Yuan hanya memiliki pilihan yaitu melawan sampai akhir atau melarikan diri, tetapi sesuatu yang dia lihat di dada patung emas sedikit membuatnya penasaran dan mungkin setelah mengeceknya dia akan mencoba untuk lari. Patung emas itu memancarkan aura yang jauh lebih menakutkan. Patung itu meninju ke arah Xiao Yuan dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. Xiao Yuan menghindari gelombang itu ke samping dan gelombang itu menabrak dinding gua. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pukulan itu sudah cukup untuk membuat tulangnya patah. Jadi Xiao Yuan tidak berani mengabaikan kekuatan patung emas yang sekarang. Pedang Dewa Petir di tangan Xiao Yuan mulai berdengung dan aliran petir meledak dengan gila. Dengan kecepatan yang sangat cepat Xiao Yuan pergi ke arah patung emas dan niat pedang pembunuh bergerak langsung ke arahnya. Ki pedang yang sangat kuat bergerak seperti sebuah ular. Dengan cepat ki pedang itu melesat ke arah patung emas dan ledakan petir menghancurkannya berkeping-keping. Xiao Yuan melihat sebuah plakat emas yang terbang dan dengan cepat dia mengambilnya. Dia memasukkannya ke dalam cincin ruang dan mundur sangat jauh. Setelah beberapa kali menggunakan ki pedang tubuhnya seakan terbebani, sumber ki miliknya berkurang cukup banyak dan dia tidak mampu melanjutkan pertarungan. Pecahan patung emas kembali menyatu dan aura yang kuat meledak dengan gila. Xiao Yuan merasakan bahaya yang luar biasa dan aura patung emas ini menyaingi kultivator tingkat langit. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan berbalik dan lari ke arah mulut gua dengan kecepatan penuhnya. Melihat hal ini patung emas mengejarnya dari belakang dan kecepatannya jauh lebih cepat dari Xiao Yuan. Tinju yang ganas diarahkan langsung ke punggung Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sedikit ketakutan. Melihat tinju itu Xiao Yuan buru-buru berbalik dan menahannya dengan pedang Dewa Petir. Xiao Yuan memuntahkan darah segar dan tersenyum bahagia. Tubuhnya terlempar ke arah mulut gua dan menabrak pohon dengan keras. Patung emas itu menghentikan langkahnya dan kembali ke tempatnya semula. Xiao Yuan memegang dadanya dan merasa sedikit kesakitan. Segera dia memakan pil roh pengumpul ki dan membantu memulihkan kondisinya. Sepertinya patung itu tidak mengejarku dan gua ini hanya batasannya. Apakah seseorang mengaturnya dan membuat ujian seperti ini? Jika benar maka semua orang seharusnya mengalami hal yang sama. Xiao Yuan berkata dengan santai dan mengistirahatkan tubuhnya. Xiao Yuan mengeluarkan plakat emas dan memeriksanya, tetapi sebelum dia sempat melihatnya dengan teliti. Plakat emas itu melesat masuk ke dalam kepalanya, muncul beberapa gambar di kepala Xiao Yuan dan di punggung tangannya muncul sebuah tato lingkaran yang berwarna putih. Tinju Raja. Xiao Yuan terlihat sangat terkejut.
Plakat emas ini berisi teknik tinju raja yang merupakan teknik kelas atas, tapi terlalu banyak kekurangan yang ada pada teknik ini. Tinju raja adalah sebuah teknik yang merubah pukulan menjadi sebuah ledakan. Dia harus mengumpulkan sumber ki dalam jumlah yang besar dan menyimpannya di dalam tato lingkaran. Efek dari serangan tinju raja akan menciptakan serangan besar dan memungkinkannya untuk membunuh semua yang ada di jalur ledakannya. Akan tetapi hal ini sama saja dengan melakukan pertarungan yang konyol dan tidak cocok digunakan untuk musuh yang jumlahnya lebih dari satu. Setelah menggunakan tinju raja maka Xiao Yuan akan kehabisan sumber ki miliknya dan tidak mungkin baginya untuk bertarung. Hal ini bisa disebut sebagai perjudian. Jika dalam satu serangan dia tidak membunuh semua musuhnya maka dia sendiri yang akan mati karena kehabisan tenaga. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, jika aku bertemu lawan yang jauh berada di atasku. Maka satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menggunakan tinju raja sebagai perlawanan terakhirku. Xiao Yuan berkata dengan semangat. Dunia ini mungkin adalah sesuatu yang disebut tempat pewarisan, dia tidak tahu apakah yang lainnya juga menyadari ujian ini atau tidak. Patung emas itu bisa disebut sebagai ujian pertama dan mengalahkannya bukan satu-satunya cara. Jika itu orang lain mungkin mereka tidak akan mau membuang tenaga untuk menghadapi musuh yang selalu bangkit seperti itu. Beruntungnya dia melihat sesuatu yang aneh di dada patung emas dan mengambil plakat yang berisi teknik yang kuat. Jadi dia memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu dan lari. Tapi apa yang menjadi masalahnya sekarang adalah jalan keluar dari dunia ini. Xiao Yuan tidak memiliki pengalaman apapun tentang menjelajah dunia tersembunyi. Jadi apa yang dikhawatirkan saat ini adalah jalan untuk kembali ke dunianya. Setelah memulihkan dirinya untuk waktu yang cukup lama, Xiao Yuan perlahan bangkit dan berjalan menyusuri hutan. Beberapa bis muncul dan Xiao Yuan tidak terlalu cemas dengan melawan bis tingkat penempaan tulang, tetapi jika bertemu dengan bis tingkat bumi dirinya akan lari untuk bersembunyi. Sebisa mungkin dia harus menyimpan tenaganya mengingat bahaya tempat ini sangatlah besar, dengan kekuatannya dia tidak bisa melakukan pertarungan terus-menerus. Mengumpulkan kekayaan dan meningkatkan kekuatannya adalah hal yang penting, tetapi hidupnya adalah yang utama. Selama dia masih hidup belum terlambat untuk mengejar puncak kekuatannya. Setelah beberapa hari menjelajahi hutan Xiao Yuan sama sekali tidak menemukan sesuatu yang menarik. Selama ini hanya membunuh bis tingkat penempaan dan melakukan teknik kaisar perang. Kekuatan fisik Xiao Yuan yang sekarang dapat menyaingi kultivator tingkat bumi lapisan ketiga dan pencapaiannya kali ini sangat memuaskan. Walaupun kultivasinya masih berada di tingkat penempaan tulang lapisan kedua, tetapi dia memiliki modal untuk bertarung dengan kultivator yang berada di atasnya. Memikirkan kembali ucapan dari Lei Yunting membuatnya sangat bersemangat. Tetapi Xiao Yuan tidak pernah menganggapnya serius dan hanya berniat untuk menggodanya. Bagaimana mungkin orang sepertinya dapat disukai oleh Lei Yunting? Bahkan jika Lei Yunting menepati janji perkataannya Xiao Yuan tidak akan mau melakukannya. Ling San adalah cinta pertamanya dan hal ini sudah memberinya pelajaran yang keras tentang kehidupan. Hubungan yang tidak didasari dengan rasa cinta hanya akan berujung pada penderitaan. Tidak masalah baginya jika menderita tetapi Lei Yunting adalah wanita yang baik dan Xiao Yuan tidak bisa membuatnya menderita. Ark! Teriakan seorang wanita terdengar sangat keras dan mengejutkan Xiao Yuan. Segera dia pergi ke arah sumber suara dan berniat untuk memeriksanya. Di dasar lembah terlihat seorang wanita dengan dua pria sedang berhadapan dengan bis kadal racun besi. Kekerasan tubuh dari kadal racun besi sangatlah kuat dan racunnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Walaupun kekuatan bis kadal racun besi ini hanya setara dengan kultivator tingkat bumi lapisan kedua,
Tetapi hanya kultivator tingkat langit yang memiliki kelayakan untuk bertarung dengannya mengingat seberapa bahaya racun yang ada di lidahnya. Keadaan mereka saat ini tidak cukup baik dan ketiganya hanya berada di tingkat bumi lapisan kedua, tetapi mereka sama sekali bukan lawan dari bis kadal racun besi dan ketakutan terlihat jelas di wajah mereka bertiga.